Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya masih memegang UP box yang lanjutan dari video kemarin review UP box pada saat dulu saya beli ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan softwarenya. Yang ini dia memiliki 3 software, yakni Android Toolbox, IMMC Toolbox, dan Chip-Prog ya, dan ada tambahan lagi, berarti ada 4, ada UFS Prog. Namun hanya 2 saja yang saya bahas di sini, hanya IMMC Toolbox dan Android Toolboxnya saja. Untuk UFS Prog sama Chip-Prog tidak saya bahas dikarenakan untuk UFS Programmer tidak saya miliki untuk boxnya, untuk tambahan boxnya. Dan untuk chip programmer tidak saya gunakannya, jadi saya bahas yang adanya aja. Di sini saya bahas Android Toolbox sama IMMC Toolboxnya saja. Untuk pembahasan awal, kita bukan pembahasan sih, untuk pengenalan awal, kalau teman-teman mempunyai box yang mungkin belum paham, kita sama-sama bedah ya. Ataupun yang belum memiliki, silakan simak video ini biar tahu dan nanti bisa dapatkannya. Kita bahas toolbox, Android Toolbox ini kita bahas tab per tab ataupun fungsinya ya. Jadi tidak bahas keseluruhan ini ya, hanya yang sering saya gunakan dan umum digunakan oleh teman-temannya ataupun pengguna yang lainnya, dikarenakan untuk pembahasan keseluruhan ini tidak akan cukup waktu sebentar. Untuk tabnya ini banyak sekali pilihan dan fiturnya juga banyak sekali pilihan. Nanti kurang lebihnya biar teman-teman bisa bereksperimen sendiri ya. Dan oke, kita mulai saja. Saya buka Android Toolbox yang versi 1779 ya, dikarenakan untuk versi ini versi yang mungkin bugnya ataupun boxnya sedikit ya, enggak terlalu banyak, tidak seperti di versi yang terbaru. Di versi yang terbaru bugsnya itu terlalu banyak, dia sering force close dan sering error ya ataupun crash. Dan di sini saya mulai pembahasan dari sebelah mana ya, sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ini ada gear, ada tombol gear, dan ini gear ini fungsinya untuk mengatur settingannya. Ini settingan general ada beberapa pilihan untuk menyeting file path ataupun menyeting verifikasi, dan pilihan yang lainnya ini ya. Ada path untuk menyimpan file flash biar tidak mesti dipilih-pilih lagi nantinya ya, jadi langsung diarahkan ke file flash yang dimaksud ya. Untuk Android SDK Path ini fungsinya untuk menimbulkan atau memunculkan ADB device di UP nya ya. Ini tidak saya rubah-rubah untuk settingan ini biar tidak pusing lagi, hanya sekali pakai langsung selesai. Untuk yang bawahnya lagi open UP directory, ini fungsinya membuka directory UP. Nantinya file UP ini akan terbuka ya, untuk mempercepat melihat driver ataupun keterangan yang mungkin dibutuhkannya. Showlog ini menampilkan ID yang ada di sini ya. Ini lognya ada. Kalau misalkan show help menampilkan ke bantuan, ini keterangan bantuan, nanti bisa ada pilihan beberapa ya. Untuk sel ini saya untuk menampilkan ADB command prompt ya. Dan untuk sel ini ada 2 pilihan, ada reset cell, ada add cell command, perintah, artinya membuat perintah.
Untuk utility ini ada dua pilihan, debug guard terminal, reset USB comfort numbering. Debug your terminal ini nggak tahu ini fungsinya buat apa ya. Kalau reset your comfort numbering ini mungkin untuk mereset kembali ke defaultnya ya nantinya. Untuk synchronize file ini untuk menyinkronkan file Android Toolbox ataupun software Android Toolbox ke versi yang terbaru kalau misalkan ada updatean ya nantinya. Kalau ini kalau upgrade UPI firmware artinya mengupgrade internal memori di UPI ini Goto UPI website menampilkan shortcut untuk kita menuju ke webnya UPI nanti ya. Kalau diklik ini harus terkoneksi dengan internet ya. Kalau yang 3 ini 1 2 3 harus terkoneksi internet biar bisa berfungsi ya. Ini dikarenakan saya offline jadi tidak bisa saya klik. Untuk about menampilkan tanggal aktivasi pada saat pembelian ini ya. Pada saat pertama kali kita beli UPI box harus diaktifasi dan biar bisa digunakan. Dan ini saya beli pada tanggal 14 bulan 5 tahun 2016 dan ini lifetime-nya sudah 90% dan otomatis dia akan merenew ataupun merefresh ke 0 lagi ya kalau sudah lifetime-nya habis. Jadi tidak perlu ganti kartu lagi. Jadi jangan khawatir untuk yang mempunyai UPI box lifetime-nya sudah mendekati 100% itu jangan khawatir karena tidak perlu pergantian kartu baru ya. Dia akan otomatis merenew ataupun merefresh lagi kembali dari nol tanpa merusak kartu yang sudah menempel ini ya. Pembahasan gear selesai, lanjut ke ini bagian USB port mungkin tidak saya bahas ya, ini karena menampilkan settingan USB saja. Dan ini untuk download menampilkan download atau hasil downloadan yang diambil dari server UPI nya ya. Server UPI sekarang lagi downloadnya itu lemot, cuman file sekarang nggak tahu, saya jarang mengunjungi ya. Untuk tab berikutnya ini di atas masih sebelah kanan ada alamat email untuk mengisi kredit yang mau kita gunakan untuk misalkan flashing authentication ya, harus diisi dulu ini dengan nomor alamat email yang sudah terregistrasi. Lanjut ke bagian atas, ini support tidak dapat saya jalankan dikarenakan saya offline. Intinya menampilkan file flash yang ada di server UPI ya. Dan ini kecepatan downloadnya sekarang ini lemot, jadi tidak saya gunakan untuk mengambil file di server UPI ya. Bagian ke ADB device, untuk ADB device ini untuk menimbulkan aplikasi ataupun aplikasi yang ingin kita disable ataupun ingin kita enable lewat ADB fitur ini ya, fitur ADB ini. Dan kondisi device harus terhubung. Ini contohnya kayak begini ya, saya coba contohkan. Dan ini sudah aktif. Ini ADB device-nya sudah terkoneksi dengan ponsel ya. Dan untuk mulai menggunakan ADB device ini kita langsung masuk ke tab identify, dan syaratnya harus mengaktifkan opsi pengembang terlebih dahulu dan mengaktifkan juga opsi USB debugging ya. Dan ini keterangannya sudah muncul di tab lognya ini ya, sudah timbul semua, ini keterangannya ada di sini semua. Dan ini fungsi ADB device. Nanti kalau misalkan kita masuk ke tab partition, di sini tidak tampil ya untuk APPC
PPS Manager, aplikasi manager, ini ada, ini pasti tampil ini kalau di sini. Nah ini, nah di sini aplikasi yang ada di ponsel tersebut kelihatan semua ya, dan kita bisa pilih aplikasi mana yang ingin kita enable dan kita disable ya. Biasanya kalau aplikasi kayak gini berfungsi ataupun berguna untuk menghilangkan orange state di seri Pipo ya. Biasanya kita kalau di Pipo mengambil daemon service untuk menghilangkan orange state-nya, orange state, dan itu sangat mengganggu dan angkanya via ADB ini. Dan lanjut ke bagian tab service. Bagian service ini sebenarnya di tab service ini kita untuk memperbaiki security ya. Security artinya, kalau security itu, security intinya nomor registrasi untuk perangkat unit tersebut ya, intinya email lah, biar tidak bingung lagi menyebutnya. Perbaikan email di tab service ini kita hanya perlu, misalkan kita perbaiki unit yang berchipset ataupun ber-CPU MediaTek, kita klik MediaTek dan klik OK, dan di sini modem database dan AP database harus wajib diisi ya. Contoh, saya contohkan untuk modem databasenya wajib diisi, dikarenakan kalau tidak diisi penulisan akan pilot. Sini sudah ada, klik AP file dan kita pilih file mana yang sesuai dengan CPU yang mau kita perbaiki. Nanti dia akan otomatis terisi ya kalau sudah kita klik. Sebenarnya langkah ini tidak perlu, kita cukup memasukkan file di bagian modelnya saja. Contoh di sini dan di sini filenya kita masukkan pada saat kita setting directory pada awal membuka UP ya. Jadi otomatis dia akan terisi ininya dengan sendirinya ya, jadi tidak perlu diisi manual. Dan untuk service ini masih panjang. Untuk SN, BT, WiFi, MAC ini tidak perlu digunakan, ataupun jarang sekali digunakan, ataupun tidak pernah sekali digunakan ini ya untuk SN, BT, WiFi, MAC, karena yang sangat sering digunakan di sini bagian emailnya saja, email 1, email 2. AT mode, kalau AT mode berarti dia aktif meta mode. Kalau misalkan ini di on checklist, dia akan membaca common numbering MediaTek port nantinya ya kalau write email. Di sini saya sudah coba praktekkan beberapa di bagian perbaikan, dan ini masih banyak sih sebenarnya ya. Untuk setelah perbaikan email ditulis, mungkin ya nantinya kalau email misalkan sudah ditulis kayak gini, tinggal kita write saja dan konekkan USB ke ponsel dengan posisi mati, bisa untuk posisi off juga, posisi on juga bisa ya, kayak begitu untuk perbaikan security. Nah kalau di MediaTek mungkin sudah paham ya. Lanjut ke perbaikan Qualcomm, misal security Qualcomm. Nah di security Qualcomm ini hampir sama sih, cuman metodenya agak berbeda ya sama di MediaTek karena chipsetnya pun berbeda. Di sini untuk perbaikan email, misalkan kita mau memperbaiki device yang emailnya bermasalah ataupun sudah mengganti MMC namun email harus aktif mode diag dulu. Aktif mode diag, kalau mode diag aktif, cara mengaktifkannya di bagian tombol reboot ini ada enable diag, kita klik dan dia harus posisi, kalau di Xiaomi CSC room ya, CSC room. Kalau misalkan di Android MIUI 10 ke bawah ataupun Android 9 ke bawah itu bisa diaktifkan enable diag tanpa harus masuk ke ROM CSC dulu ya. Kalau di versi sekarang sih wajib di CSC dulu biar bisa enable diagnya biar bisa aktifkan enable diagnya ya. Kalau setelah enable diag
bisa terbaca di UP ini. Lanjut write email. Setelah write email sesuai dengan dus, lanjut kita masuk ke tab write, dan write selesai sampai dengan done. Masih di UP, unitnya di restart, kemudian write GCN. Untuk GCN nya sesuaikan sama device yang di repair ya. Dan untuk UP nya yang ini yang versi 1779, angka ataupun tingkat debugnya itu bugsnya ataupun errornya itu sedikit. Untuk write GCN dia bisa sampai dengan selesai tanpa error ya. Kalau di versi tertinggi ataupun yang terbaru ya kayak begitu, banyak errornya. Tapi ada kelebihan dan kekurangannya sih. Dan tab email selesai saya bahas ya. Untuk platform Speedrum ini repair email di UP belum bisa. Kalau di Intel sih masih bisa digunakan ya, tapi untuk write email di Intel sekarang device-nya sudah tidak berlaku lagi, mungkin sudah tidak ada yang menggunakannya lagi ya, karena Intel itu produk lama. Kalau di chipset sekarang di Asus menggunakan Qualcomm ya rata-rata ya. Dan ini masuk ke tab flash. Nah, untuk tab flash ini ada beberapa pilihan. Tab flash misalkan kita kalau di menu password ini berarti kita flashing metode password ya. Kalau metode password biasanya saya menggunakan flashing untuk device Xiaomi. Kalau device Xiaomi flashingnya rata-rata harus di unlock bootloader dulu ya biar bisa flashing. UBL di Xiaomi ada metode via server, ada yang dibalikan dulu ke CSC mode dengan metode flash langsung via UFS ya, kalau UFS jenisnya. Kalau misalkan masih MMC ya tinggal kita flash ke Engroom dulu biar bisa masuk ke flashboot. Tapi untuk yang masih MMC sih flashing via password tidak memerlukan Engroom CSC ya, langsung flash. Kalau nggak ideal ya via MediaTek port, jadi tidak sulit. Kalau yang berjenis UFS ya agak rumit. Kalau yang belum biasa menangani kasus UFS menggunakan metode angkat bongkar pasang itu lumayan beresiko ya. Ini password mungkin hanya sedikit yang bisa saya bahas, karena fitur-fitur yang ada di bawah ini tidak berfungsi untuk OEM info, OEM lock ataupun OEM unlock. Ini OEM unlock mengunlock bootloader. Kalau lock OEM ini mengunci bootloader, mungkin kayak gitu ya. Kalau OEM info lihat info. Karena ini yang fitur di bawah ini tidak berfungsi, jadi tidak saya bahas ya. Hanya bisa melakukan reboot ke password ya kalau yang ini, reboot ke password. Dan mungkin kalau OEM lock ini dia akan OEM info ini dia akan menampilkan ini device nya dia terbaca ya. Dan kalau bagian auto spares ya akan mengkompres mungkin ya, tapi ini akan gimana ya, soalnya untuk auto spares ini jarang saya gunakan, malahan tidak saya checklist. Kalau saya checklist ini flashingnya selalu pilot ya. Kalau factory reset ini mungkin mereset pabrikan ya kalau flash via fastboot selesai. Dan lanjut ke tab Intel mungkin ya. Ini Intel tidak saya bahas dikarenakan untuk Intel ini unitnya sudah tidak ada lagi sekarang ya, untuk sekarang.
Jadi saya lanjut ke tab Qualcomm. Untuk tab Qualcomm ini banyak tab yang saya mungkin bisa jelaskan satu persatu ya. Untuk tab Qualcomm ini ada beberapa pilihan, lanjut ke bawahnya aja. Raw program itu mengisi file flash, kalau raw binary ini mengisi user area ya nantinya ya. Kalau misalkan mau mengisi user area aja, masuk ke raw binary. Firehose ini untuk menggunakan Firehose nantinya ya. Kalau MPRG MSM image ini fungsinya buat versi unit yang lama, biasanya digunakan oleh smartphone dulu ya. Dan ini koneksinya bukan 9008, ini masih 9006. Nah, kalau kita ganti ke Firehose, kalau Firehose kita diarahkan ataupun difungsikan untuk memasukkan Firehose yang ada di file tersebut ya nantinya. Kalau raw program ini nantinya kita masukkan secara manual bisa, otomatis bisa. Kalau manual mungkin caranya kayak begini, nanti saya pilih file yang ingin saya gunakan, mungkin saya masukkan satu persatu raw program XML sama patch XML, kemudian Firehose nya ini saya masukkan dan settingannya kayak begini ya. Dan setelah file terisi, mungkin nanti USB terkonek dengan unit dalam kondisi ideal mode ya, nanti akan terbaca di atas ini. Ini ya. Kalau keterangan di bawah ini ada reboot after flash, full RSB for flash, disable microLED service, repartition, skip user data. Skip user data ini akan meloncati ataupun melewati partisi user data biar data tetap aman ya. Kalau skip repartition akan melewati bagian flashing repartisi, mungkin kayak gitu ya. Reboot after flash, dia akan merestart setelah flashing dengan sampai dengan finish ya. Kalau full RSB for flash akan menghapus total keseluruhan partisi sebelum di flash. Kalau disable microLED ini akan membypass akun Mi yang bandel ya. Nah, di sini masukkan lagi ke special task. Di sini ada beberapa pilihan. Ada reset Mi account lock, ini berfungsinya untuk MIUI 9 ke bawah ya. Kalau ke atas ini sudah tidak berfungsi lagi. Xiaomi MIUI Oreo Suite Global ini tidak berfungsi. Unlock bootloader ini juga tidak berfungsi. Qualpad Exit Factory ini masih berfungsi sih. Qualpad Exit Factory mode, dia kalau misalkan kasusnya Qualpad pada saat setelah ganti MMC dia akan hanya timbul password mode dengan tampilan volume up sama down saja ya, kayak gitu. Kalau PHP lock ini masih berfungsi untuk device yang terkunci akun Google ya, ini masih bisa digunakan. Clear user lock, kode pin, gesture fingerprint ini masih berfungsi. Nah, ini kembali ke atas dulu. Sebelum ramainya RPMB clean ya, ataupun clean RPMB, ini masih berfungsi password disable DM verify force encrypt MSIG. Ini fungsinya untuk pergantian MMC di seri MSM 8917 yang dia dulu itu belum rame MMC clean RPMB ya. Jadi menggunakan MMC bekas yang RPMB nya not clean, jadi kita password disable DM verify ini ya. Ini berfungsi pada waktu itu di seri Redmi Note 5A dan Redmi 4A ya dulu. Kalau sekarang sih enggak, sekarang sangat jarang digunakan dikarenakan sekarang sudah bisa clean RPMB, jadi pasang MMC clean RPMB plus langsung nyala aja kayak gitu, nggak perlu di patching lagi. Kalau restore NP from backup ini belum pernah saya gunakan, karena kan kalau backup dan RAC modem saya langsung masuk ke partisinya aja, ini tidak saya fungsikan.
Kalau factory reset ini mereset pabrikan ya. Keren virus ini sudah tidak bisa digunakan kembali karena misalkan kena virus unitnya full erase aja, full flash sudah selesai. Full erase, full including board ini tidak pernah saya gunakan. Mungkin pembahasan ini selesai di bagian Qualcomm, flash Qualcomm ya. Kalau MediaTek ini masuk ke tab MediaTek. Nah, di sini ada beberapa pilihan ya. Masuk ke tab flash MediaTek. MediaTek ini ada, kalau di versi terbaru harus mengaktifkan MCT bypass tool ya. Harus mengaktifkan aplikasi tambahan biar dianya terbypass secara otomatis. Kalau tidak dijalankan MCT bypass toolnya, dia akan pilot ya, ataupun gagal karena outnya belum terbypass. Harus mengaktifkan MCT bypass tool dulu untuk menggunakan flashing, untuk menggunakan fitur flashing di tab ini ya. Dan untuk caranya mungkin ini banyak teman ataupun teman-teman sudah pada tahu ya. Untuk scatter ya, masukkan file scatter. Saya ambil contoh aja, ambil contoh di bagian flash file. Nah, ini saya ambil scatter. Untuk versi ini tidak ada bug ya. Kalau di versi terbaru masukkan scatternya akan hilang, lalu force close kayak gitu. Nah, ini file partisi yang akan ditulis sudah terbaca, tinggal kita pilih file mana yang mau dilewati ataupun mau di checklist semua, terserah. Tinggal kita klik write atau flash, itu sama saja ya. Kalau bagian tab bawahnya storage test, ini untuk mengetes internal memory. Kalau di RAM test ini untuk mengecek RAM-nya, tapi ini tidak berfungsi pada saat digunakan ya. Kalau storage test ini sangat berfungsi, bisa digunakan. Kalau special task ini kondisi unit harus kebaca MTK port only ya, dia harus posisi mati. Dan ini ada beberapa pilihan, ada resetnya lock, exit factory mode untuk cool pad, clear PRP mode, clear PRP lock untuk menghapus akun Google. Ini sama yang tadi ya sudah. Ini ada canary claim on info, tapi ini yang bagian atasnya, ini jarang saya gunakan ya. Hanya ada 1, 2, 3, 4, hanya 4 fungsi yang sering saya gunakan di bagian ini: clear user lock, clear PRP lock, dan reset akun lock. Kalau di bagian MediaTek ini, kalau updatean bulan November ya, November tahun kemarin, itu sudah tidak bisa dengan metode ini ya. Harus via test point dulu, harus punya box tambahan karena UP belum support untuk itu ya. Tapi ini masih berfungsi untuk tipe-tipe model sebelumnya ya. Di bagian special task sudah saya terangkan, dan ini ada disable Mi Cloud Service, bypass akun Mi, erase before flashing, hapus keseluruhan partisi sebelum flash, reboot after flash, ini merestart setelah flashing selesai. Untuk enable DL checksum, ini memverifikasi setelah dilakukan flashing ya nantinya. Dan untuk switch atau USB HS, dia akan memaksa masuk ke mode Barom mode susah nyebutnya kayak gitu nantinya ya. Nah, pengenalan mungkin lanjut ke bagian ini ada device. Ini ada info device. Ini akan menampilkan keterangan di samping ataupun di sebelah bagian kiri di tab ini ya. Dia akan menampilkan engineering mode untuk dialnya nanti akan ditulis seperti ini. Kalau misalkan kita
berubah platformnya atau SOC nya, dia akan berubah menjadi kayak begini ya, tergantung SOC nya, dan akan timbul arahan ataupun perintah untuk mengenable diag mode kalau di Qualcomm. Kalau di MediaTek akan timbul engineering mode. Bagian ini sudah speedroom. Untuk speedroom flashingnya hanya berlaku di CPU yang lama ya. Kalau yang baru flashing PAC ini belum berfungsi, karena kalau misalkan flashing speedroom PIUP itu lumayan ribet ya. Jadi saya selalu menggunakan dongle ataupun Awit untuk flashing speedroom ataupun tolong bawaannya ya, tidak menggunakan UP. Jadi tidak saya bahas detail tentang speedroom ini. Jadi mungkin ini yang titik 3 di bagian kiri pojok ya, ini ada USB device, ada file system browser, ada ADB file explorer. Ini ADB file explorer menampilkan sistem yang ada di HP ataupun ponsel yang terkoneksi ya nantinya ya. Ini ada beberapa pilihan, banyak sekali ini, tapi ini nggak usah di utak-atik, nanti ponselnya malah pusing, jadi malah rusak gitu karena kita memodifikasi. Jadi di bagian ini dilarang keras untuk dimodifikasi ataupun dioplos ya. Karena ini untuk ADB File Explorer menampilkan file-file inti di bagian fungsi ataupun aplikasi yang tertanam di unit yang sudah terkoneksi dengan PC ataupun Android Toolbox ini ya. Saya close saja. Mungkin pembahasan ini selesai ya. Jadi saya bahas yang sering saya gunakan saja tadi. Yang sering saya gunakan di bagian ini yaitu bagian fastboot Qualcomm MediaTek ya, dan ADB jarang. Untuk support yang berhubungan dengan internet tidak saya bahas, dikarenakan untuk pembahasannya saya ini lagi offline mode, jadi tidak saya bahas. Jadi mungkin versi Android Toolbox sudah saya bahas semua di sini ya, yang sering saya gunakan saja ya, tidak detail keseluruhan karena memang tidak saya gunakan juga untuk keseluruhan fungsinya. Dan perbandingan UP Android versi 1779 dengan versi yang baru, yakni terdapat di bug ataupun error pada saat flashing ya. Intinya pada saat flashing, override security ataupun perbaikan IMEI itu sering terjadi di versi-versi yang terbaru. Kalau versi yang 779 ini sudah teruji, sering saya gunakan, dan bugsnya itu sangat jarang saya temukannya. Ada sih ada, cuman jarang sekali ya, beda sama yang versi terbaru. Mungkin kayak begitu. Bila salah memperagakan ataupun salah dari segi bahasa ya, intinya dari segi bahasa yang belepotan mohon dimaklum. Silakan, misalkan ada kekurangan ataupun salah mempraktekkan ataupun nggak salah dari segi bahasa, mohon dimaafkan dan koreksi di kolom komentar biar saya bisa memperbaiki untuk konten-konten kedepannya. Video ini saya tutup pembahasan Android Toolbox yang sering saya gunakan fungsinya ya, fiturnya, dan kita bahas untuk bagian IMMC Toolboxnya yang sering saya gunakan juga. Mungkin begitu, video ini saya tutup. Sekian dan terima kasih.